hak ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa sifaiha wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha.
wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah. Syekh ulama al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbukalah hijab kita, kasyaf kita untuk memandang, melihat, mengenali asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga kita menjadi wusul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi fokuslah hati kita, wujuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keredaan kepada kita, dijadikan Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin masih mengulang minggu kemarin dalam pendalaman nanti pada Iqazul Himam li Syekh Muhammad Azibah. Abahalaka antanzura fil muqawwinati wa ma'azina laka antakipa ma'a zawatil muqawwinati. Allah membolehkanmu untuk memandang Allah, memperhatikan Allah di alam semesta ini, dan Allah tidak menghalangi kami. Wa ma'azina laka antakipa majawatil muqawwinat. Allah tidak pernah menghalangi pula untuk berhenti hanya sekedar melihat alam semesta saja, tapi juga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, lebih memperdalam Allah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 101. Kulin juru maja bisyama watil al. Katakanlah, perhatikanlah, pandanglah, perhatikanlah, kenalilah maja, apa yang ada di dalam, daripada di dalam pisama watil al, di langit dan bumi ini. Apa yang dibalik daripada langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101. Minggu kemarin bagian ini juga dibahas, tetapi masih pada bagian yang lain menurut pembahasan Syekh Imam Syarqawi dalam syarah beliau. Sekarang kita melihat bagaimana dalam syarah Ajibah Iqazul Himam. Iqazul Himam lebih memperdalam bagian lain. Nah, kata beliau, Fa'lam annal haqqa subhanahu wa ta'ala nadaba ibadahu ila ma'rifati jatihi wa darajihim ilaihim syai'an fa syai'an. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad Ajibah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mengajarkan kepada ibadahu, hambanya, kepada ila ma'rifatillah bijatihi, mengenali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud ayat Quran surah Yunus tadi sebenarnya mengenali zat Allah. Selama ini, inilah kehebatan agama, memperkenalkan Allah melewati lapas-lapas, lapal-lapal. Meskipun itu lapal, disuruh kita bertutur dengan lapal itu. Seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha, lapal. Meskipun lapal tetap diajarkan.
Belum isi lagi, belum, betul, belum. Tapi dengan melafalkan itu, maka terjadi kebiasaan di otak kita, di hati kita, kalimat kebenaran itu. Lalu tanpa disadari atau sadar, kita mulai memfokuskan pujian itu kepada Allah, terus makna Allah itu apa, terus ingin mengenalinya, sampai akhirnya kita akan mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man kasyara wa minhum man wasala. Di antara semua itu mengenali zat Allah. Ada yang mengenal Allah itu hanya sekedarnya saja. Ada pertengahan, selesai, tidak lagi mengenali Allah. Terhenti di satu titik, terminal manakah singgah? Ya kan? Ibarat tujuan ke Martapura, dari Banjarmasin ke Martapura, macam-macam singgah. Ada yang singgah di warung, ada yang singgah di gambut, ya kan? Ada yang terus paminhum wasala. Ada yang diantara mereka sampai benar-benar ke Martapura. Tapi ada juga yang sampai di Martapura, tapi tidak sampai ke jantung Martapuranya. Nah, misalnya anggap jantung Martapura itu adalah Masjid Al-Mukarramah, tidak sempat ke jantung Masjid Al-Mukarramah. Nah, begitu manusia itu bermacam ragam. Kenapa jadi begitu? Allah mentakdirkan semua itu, menentukan itu. Pada rajahum awalan ila tauhidil af'ali. Pertama kali mereka akan mengenal dalam perjalanan tadi, dia akan mengenal namanya tauhidul af'al. Tauhidul af'al artinya mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau indah Syekh Abdul Qadir Jailani, tauhidul asma, tauhid asma, nama-nama Allah. Tiga. Nah, kalau di sini lagi tiga, tauhidus sifat, mengesahkan Allah pada sifat-sifat Allah. Keempat disebut dengan tauhiduz zat, mengesahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi harus diesahkan? Bukan Allah tidak esa. Maksud mengesahkan Allah adalah diri kita benar-benar memandang Allah itu esa. Diri kita benar dan betul sesuai kehendak Allah, sesuai yang sebenarnya dari diri Allah. Allah itu af'al, Allah itu asma, Allah itu sifat, Allah itu zat pada zatnya, pada af'alnya. Af'al itu artinya perbuatan Allah, asma itu nama-nama Allah, sifat itu sifat-sifat Allah, dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi kita disuruh seperti itu? Lima aja, bihaja umiru min dinilah. Apakah ini diajarkan dalam agama Allah? Nah, betul. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yaklaku ma yasha'u wa yaktaru. Dan Tuhanmu lah yakhluqu ma yasha wa yaktaru, menciptakan sekehendaknya, wa yaktaru, dan memilih apa yang ingin dia pilih, karena dialah pencipta. Jadi sekehendak Allah. Kadang-kadang pikiran kita memprotes, yalah. Contoh memprotes, ada tanaman, ya kan? Tanaman apa yang biasa di pohon tuh, dia tumbuh di dalam pohon benalu, ya. Otak kita kan, kenapa jadi lain-lain ini? Yalah, ya kan? Kenapa benalu ini jadi hidup di tubuh pohon yang lain, di batang pohon yang lain, aneh-aneh aja. Jadi kita kan, ini otak kita, ini otak kita, karena kita melihat lurus-lurus aja biasa. Pohon itu pasti tumbuh di atas tanah. Anehnya ada, ya kan, tumbuhan yang hidupnya justru di batang pohon orang lain. Itu namanya sekehendak Allah. Nggak bisa kita sesuai dengan akal kita. Jalan-jalan lagi kita melihat ada tanaman tumbuh di atas air, ya kan?
Aneh juga, di atas air dia hidup, tapi kalau di bumi, di tanah tidak bisa hidup, dia mati dia. Kenapa begini? Lima yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita. Wa yaktaru, dialah yang memilih. Kenapa pohon ini rata-rata warna pohon warna hijau semuanya, rata-rata hijau? Enggak. Nanti ada pohon itu mulai kering sebagainya, warnanya mulai berubah, ya enggak? Ya kan? Mulai apa? Kubas, mulai apa lagi? Layu, ya kan? Jatuh ke tanah. Ada apa begini? Begitu Allah mengajak, apa? Ini berkehendak begitu memang. Di alam semesta ini ya diadakan Tuhan angin. Kenapa jadi angin? Ya, itulah kehendak Allah. Kalau ditutup, anginnya tidak masuk. Kalau ditutup ruang tertentu, angin tidak masuk. Kenapa begitu? Begitulah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya alam semesta ini. Mayyasha, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya af'al Allah itu. Kita ini juga, muka kita tidak ada yang sama kan, satu sama lain. Adakah sama? Pak Le, adakah sama muka sama Giana? Kalau baju boleh sama lah, ya kan, dengan orangnya lah. Tapi kalau muka sama bahaya benar. Hah? Mau ndak Pak Le punya rupa sama dengan orang? Nggak mau ya, bahaya ya. Nanti bisa didatanginya istri pian, mau lah pian. Nah, ya kan? Nah, mayyasha. Nah, itu untuk dikenali atau tidak? Kenali itu. Kalau mengenal tanamannya sekedar ciptaan Allah, ya sampai di situ saja. Ada orang terhenti, ini kan ciptaan Allah, nyata alam semesta ini ciptaan Allah, tidak ada lainnya, sudah ya sampai di situ aja. Akhirnya tidak ada kagum sama Allah, tidak detail mengenali Allah. Nih perbedaan-perbedaan. Ada tanaman itu yang berjodoh-jodoh seperti laki-laki dan perempuan. Bisa nggak sudah? Masya Allah. Baru penjelasan sedikit, nah bentar lah, habiskan. Nah, madam mau mengisahkan hadis, nah. Di masa Rasulullah, kurma itu sudah sebelumnya itu kan. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kenapa jadi kurma ini harus dikawinkan? Dan Rasul sebenarnya tahu, cuma kan basa-basi lah kan. Nah, ini harus dikawinkan antara laki-laki dan ada kurma laki, ada kurma perempuan. Subhanallah, tanaman ada laki bini. Aneh lah. Kalau kita di Indonesia ini tanaman salak lah, ya kah? Itu harus dikawinkan lah. Dikawinkan. Kalau kelapa nyiur udah dikawinkan ya. Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang mencipta kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Oh, dalilnya banyak benar. Lagi walau sya Allah maktalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Andaikan Allah berkehendak, maka Allah tewaskan, matikan mereka semua, musuh-musuh kamu maksudnya, wahai Nabi Muhammad. Tapi Allah berbuat apa yang saja yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Itulah kalau kita memahami ini disebut dengan tauhidul af'al, supaya di hati kita tidak ada pikiran pencipta itu kecuali hanya Allah. Itu namanya tauhidul af'al. Nah, contoh lagi. Misalnya saya membuat handphone, bisa. Misalnya saya menciptakan handphone, bisa. Itu johir saja. Hakikatnya yang menciptakan handphone itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kemarin memahami lapisan, ya kah? 7 lapisan. Iyalah, nasi, makan nasi petani. Kalau yang mananya, iyalah, yang membagi-bagikan. Di balik nasi itu ada lapisan yang kedua, namanya rezeki minallah. Di balik itu lagi ada lapisan yang ketiga, fadlun minallah. Yang keempat,
setelah padun rahmatun minallah, rahmat dari Allah. Di balik rahmat ini ada lagi di atasnya asma Allah. Di balik asma ini ada namanya adalah sifat Allah. Di balik sifat Allah ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu dijelaskan tauhidul af'al coba sih. Sampai Isa sudah kayak apa nih? Sedikit nah. Kemudian tauhidul asma dan tauhidul sifat. Kita ringkas ya, tauhidul asma dan tauhidul sifat. Mengesahkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa annahu la sami'a wala basyira wala qadira wala mutakallima illallah. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang kuasa mampu, tidak ada yang bisa berkata-kata illallah kecuali Allah. Fa innahu huwas samiul basir. Karena dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah berfirman, sesungguhnya dia adalah samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Lah, apa masalahnya? Bisakah kita mengesahkan sifat Allah ini? Dia maha mendengar. Loh, Anda kenapa mendengar? Anda juga mendengar. Kalau Anda mengaku-ngaku mendengar, Anda berarti memalsukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah begitu. Lalu apa? Nah, makanya harus paham, ketika kita mendengar, bukan kita yang mendengar, tapi Allah perdengarkan kepada kita. Jadi yang ada pada kita ini ciptaan Allah. Telinga pendengaran kita itu ciptaan Allah, bukan pendengaran Allah. Ya kah? Kalau pendengaran Allah, wah, masa ada yang didengar ada yang tidak? Jadi bahasanya ciptaan pendengaran Allah. Namun itu menggambarkan sifat yang maha agung dari Allah, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang maha kuasa. Kita berdiri bisa enggak? Bisa. Tapi hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita berdiri karena didirikan oleh Allah. Karena Allah menciptakan kemampuan berdiri kepada kita. Nah, orang seperti ini dia namanya mengesahkan sifat-sifat Allah Subhanahu. Maka dipandangnya lah semua alam semesta ini tidak ada gerak dan diam, tidak ada yang terjadi dan tidak, kecuali semua itu menggambarkan sifat kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat itu kita kenal dengan ilmu tauhid sifat 20. Apa saja itu? Biasa kita baca wujud, kidam, baqa, mukhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsik. Apalagi? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basyar, kalam. 13 sifat. Ya lah. Tambah 7 jadi 20 sifat. Kemudian yang ketiga, tauhiduz zat, ya Syekh Muhammad Ajibah, ai wa huwallah fis samawati wa huwallah, dialah Allah, fis samawati wa fil ardi, dialah Allah di langit dan di bumi. Di dalam langit dan bumi itu kalau terjemahan aslinya itu kan terjemah, tapi maknanya langit dan bumi itu tidak ada, yang ada itu hanyalah Allah. Al-An'am ayat 3. Allah nurus samawati wal ard. Allah lah nurun, langit dan bumi, cahaya langit dan bumi. Ya, jadi alam semesta ini tidak ada sebenarnya, yang ada hanyalah cahaya Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Nah, ketika kita di posisi tidak ada kecuali hanya Allah, hilangkan perasaan kita, pikiran kita, semuanya gelap, semua kehidupan ini yang ada hanyalah Allah saja, maka saat itu kita melakukan tauhiduz zat, meniadakan segala sesuatu yang lain kecuali hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kita sudah mengesahkan zat Allah yang tidak bisa disamain dirinya dengan sesuatu yang lain. Mukhalafatuhu lil, berarti yang kita lihat ini palsu saja, tidak ada, seperti yang disebut oleh Syekh kemarin bayang
bayang-bayang, seperti bayang-bayang pohon, ya kan? Nah, kita lewati ternyata hanya bayang-bayang, bukan pohon sebenarnya. Dari siapa? Allahu Rabbul Jalal. Nah, inilah jangan sampai salah memahami. Karena itu bertahaplah memahami apa yang disampaikan Syekh Muhammad Ajibah tadi, Syekh Ibnu Athaillah juga, supaya sedikit demi sedikit supaya mengerti. Banyak orang salah memahami bagian-bagian ini. Nah, mudah-mudahan kita tetap di jalan yang lurus dalam menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mintahiha wa kasrin nuqud fatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinin rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Habibillahi wa salati